Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feriza Rinka Saima. Di sini saya akan membahas tentang podcast mini, yaitu Cashless Generation, penggunaan e-wallet, paylater, QRIS pada Gen Z. Di sini tentunya saya tidak sendirian, saya bersama teman saya, yaitu Saya Ahmad Fadil Basyan dari kelas MN23B. Saya Abimanyu dari kelas MN23E. oh iya, kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2023. Di sini kita akan bertanya-tanya tentang penggunaan e-wallet, QRIS, dan paylater pada Gen Z. Bagaimana sih penggunaan paylater, e-wallet, dan QRIS pada Gen Z? Abimanyu sama Adnan tuh pernah pakai ketiga itu nggak sih? Sering banget. Sering banget. Sering banget. Iya. Contohnya? Contohnya kayak Kris sudah pasti ya. Kris sudah pasti kita pakai setiap hari. Kalau untuk paylater dan wallet kayaknya jarang sih. Saya lebih sering pakai Kris dari bank. Biasanya penggunaan QRIS itu buat dibelanjain apa sih? Biasanya sih lebih ke jajanan receh ya. Jadi kayak cuma goceng, cuma 5.000, 10.000 gitu-gitu. Kalau di atas itu saya biasanya pakai cash. Pernah pakai cash. Berarti Abimanyu ini tipikal yang kalau misalkan belanja sesuatu yang mahal itu pakai tunai ya? Pakai tunai. Sedangkan kalau misalkan yang biasa-biasa itu pakai QRIS. Ya. Kalau Adnan sendiri? Kalau saya sendiri sih jujur lebih suka pakai QRIS ya. Soalnya saya jarang bawa tunai karena menurut saya bawa tunai itu bisa dibilang memenuhi dompet lah ya, kayak gitu sih. Jadi lebih pilih pakai QRIS. Lebih aman juga kan? apa? Uangnya di bank Iya. langsung. Apalagi kita bawa dompet, bawa uang banyak. Ya betul. Biasanya kalau penggunaan e-wallet QRIS kan ada kendala ya? Biasanya Abimanyu sama Adnan tuh pernah ada kendala nggak sih dalam penggunaan tersebut? Pernah. Contohnya? Pernah. Ini pas banget di saya. Waktu itu saya pakai Kris masuk, tulisannya masuk ke saya, cuman di sellernya masuk. Ternyata itu ada stiker KRL, itu pas banget saya yang kena. Jadi itu sial banget ya. Tapi berhasil masuk. Cuman ya itu bukan akun dan penjualnya. Itu sih mungkin yang bisa dinilai. Jadi penipuan gitu ya, kira ditimbang. Tuh. Terus banyak juga yang nggak ke detect Krisnya. Ya, jadi mau pakai cash. Banyak yang uangnya nggak masuk, yang saya bayar tapi gagal, banyak. Tergantung jaringan sih. Oke. Biasanya tuh penggunaan dalam seharinya berapa kali? Tergantung. Berarti tergantung kita belanja ya? Ya. Oke. Kan tadi udah dijelaskan ya. Kalau misalkan e-wallet, QRIS, paylater itu nggak semuanya bagus, pasti ada minusnya juga. Betul. Kalau kendala dari Adnan sendiri itu apa? Dari e-wallet, paylater atau QRIS? E-wallet boleh. Kalau dari e-wallet sih sejauh ini aman ya, saya nggak ada kendala. Cuma saya pernah ada kasus di e-wallet, saldo saya tuh hilang di e-wallet yang warna biru lah. Itu hilang sekitar 7 juta. Banyak. Itu saya komplain tuh nggak ada tanggapan dari pihak sono. Kayak saya buka di sosial media, di TikTok, emang lagi kasus pada hilang, ya udah nggak ada pertanggungjawaban gitu. Tapi memang banyak banget sih kalau misalkan berita-berita kayak e-wallet itu nggak semuanya baik kan, pasti ada tentang kayak kendala uang hilang, terus ada penipuan. Itu benar-benar kita harus hati-hati juga dalam memilih e-wallet dan QRIS. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan paylater, itu pasti ada bunga ya. Kalau paylater itu ada bunganya juga. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan paylater, kita harus gunakan sebaik mungkin dalam penggunaan tersebut. Boleh cerita lagi bagaimana sih sehari-hari dalam penggunaan tersebut? Paylater. Ya, boleh paylater. Kalau paylater sih saya lebih ke nunggu tanggal lembab ya. Biasanya di paylater itu kalau tanggal lembab itu ada diskon gratis bunga
biasanya untuk di toko oranye. Jadi saya biasanya pakai itu tiap bulan sekali pasti untuk ngambil promo itu, karena lumayan kan beli GoPay 175 tanpa bunga setiap 3 bulan. 3 bulan sebulan itu lumayan hemat sih menurut saya. Jadi saya bisa prediksi keuangan saya. Tuh, ada plus minus sih sebenarnya paylater gitu. Kalau misal saya sendiri, kenapa saya berani beli barang yang mahal? Karena uang udah ada. Simpelnya saya ngambil promo aja untuk uang itu diputar lagi. Tuh, karena kan kalau katakanlah habis 1 juta juga habis, itu sayang kan. Saya nggak bisa makan, nggak bisa mandi, bisa apapun itu. Ya, jadi promo itu saya ambil untuk pemutaran uang, lumayan. Kalau Ethan sendiri bagaimana penggunaan paylater? Kalau saya sih jujur kurang suka ya pakai paylater, karena saya kurang suka kalau ada tagihan gitu loh. Kayak tagihan buat bulan depan, walaupun uangnya ada, saya kurang nyaman gitu kalau ada tagihan yang tertunda gitu. Walaupun bisa dibayar duluan gitu kan. Biasanya kalau misalkan paylater kan ada bunganya ya. Betul. Itu pajak bunganya berapa persen sih kalau boleh tahu? Di toko rem sih sekitar 2,9 atau 3% 1 bulan. Lumayan sih. Berarti dalam penggunaan paylater ini menurut kalian Sebulan apa dalam 1 hari ya? Saya lupa. 1 bulan Nama? ya? sebulan? Ini dalam 1 bulan. Berarti lebih baik menggunakan paylater atau e-wallet atau QRIS? Beda segmentasi semuanya. Iya. Yes. Tergantung kebutuhan sih. Wallet untuk mengumpulkan uang, paylater untuk kebutuhan yang mungkin impulsif atau mendadak ya. Kalau QRIS itu kebutuhan sehari-hari, jadi beda segmen menurut saya. Dan yang paling game changer menurut saya tetap QRIS, karena enak banget pakai QRIS ya. Tetap. Karena pakai QRIS itu tinggal buka ponsel terus tinggal scan doang ya. Iya, Jadi betul. lebih mudah daripada paylater dan lain-lainnya. Semoga aja ada QRIS Tap ya. Kalau di luar kan ada tuh Di yang nggak di tap tuh. Oh iya, ada. Ya, saya baca berita BI lagi usahain itu, cuman nggak tahu tuh. Tapi sekarang di luar tuh kalau nggak salah malah ngikutin kita pada pakai QRIS. Pakai QRIS ya, Iya. lebih enak mungkin ya. Di Jepang. Secure, lebih aman ya. Karena simple kan. Ini simpel. Iya. Kalau misalkan tunai kan kita harus bawa dompet, bawa uang gitu. Kalau misalkan QRIS kan tinggal nge-scan doang. Betul. Jadi kayak lebih hemat aja. Tuh. Lebih ke efisien waktu sih. Iya, biar cepet. Iya, karena kita juga nggak perlu ngitung uang, toko juga nggak perlu nyari kembalian. Input outputnya gampang juga kan, digital, jadi nggak perlu ada something yang lain lagi. Paylater kan suka ada penggunaan yang kayak misalkan orang tersebut tuh menggunakan paylater nih, tapi dia menggunakan tuh nggak baik, kayak misalkan boros banget. Terus ketika jangka waktu itu pengen mendekati, tapi dia tidak bisa membayar, menurut kalian tuh solusinya bagaimana? Solusinya Waduh. Solusinya gak usah paylater. Iya. Kalau memang tidak mampu, gak kuat. karena paylater itu bahaya bagi orang yang impulsif. Jadi untuk yang lapar mata bahaya banget. Jadi saran saya sih jangan. Iya, betul. Kalau sudah datang kalian harus bayar. Simpel itu aja. Betul. Kita juga nggak bisa asal memberi tentang akun tersebut atau yang berkaitan sama diri kita kepada orang lain, karena itu sangat berbahaya teman-teman. Ada tambahannya dari Adnan atau Abimanyu? Kalau saya sih mungkin dari QRIS ya. QRIS itu nggak semudah yang kalian bayangkan. QRIS itu masih banyak, bisa dibilang kalian perlu hati-hati. Misal kalian mau masukin nominal nih, itu bisa aja kan kalian kelebihan gitu. Soalnya saya sendiri pernah sih. Jadi itu kelebihan transfer, si tokonya tuh bingung mau balikin karena dari QRIS tuh kalau nggak salah biar butuh waktu buat mencairin dari si ininya, dari tokonya gitu. Jadi nggak bisa langsung hari itu juga dibalikin.
Jadi memang benar-benar harus teliti lah kalau soal pembayaran kayak gitu. Maka dari itu teman-teman harus hati-hati dalam memilih e-wallet, QRIS, dan paylater. Jangan sampai kalian mendapatkan masalah seperti itu, yang seperti Abimanyu tadi kehilangan duitnya, dan Adnan yang kehilangan di apa namanya? Ya di wallet. Iya, di wallet. Oke, baik. Terima kasih untuk Abimanyu dan Adnan sudah berbincang-bincang dengan saya. Di sini saya akan mengakhiri obrolan yang sangat seru tentang e-wallet, QRIS, dan paylater. Terima kasih. Terima kasih.